والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضاء والكرامات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada pagi hari yang cerah ini Allah takdirkan kita dapat hadir dan berkumpul di rumahnya yang mulia ini untuk satu niat yang utama, yaitu menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, melaksanakan salat Idul Fitri. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmat, ampunan dan barokah Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan sedih, juga ada perasaan gembira. Kenapa kita sedih? Kita sedih karena berpisah dengan Ramadan. Terasa begitu cepat Ramadan berlalu, sementara kita belum optimal melaksanakan ibadah. Kita belum sempurna menghatamkan Al-Quran. Kita sering bolong-bolong dalam sholat berjamaahnya. Kita sering bergunjing masjid dan seterusnya. Maka kita bersedih, dan kemudian juga tidak ada jaminan lagi bahwasanya kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Karena begitu banyak orang yang hari tahun lalu bersama kita, tahun ini sudah tidak lagi bersama kita. Dan bisa jadi tahun ini kita bersama-sama, besok di tahun yang akan datang Ramadannya tetap hadir, tapi kita sendiri yang sudah tiada lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat kita sedih. Tapi jika kita bercampur dengan gembira, kenapa kita bergembira? Karena sebulan penuh Allah beri kesempatan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa menuntaskannya, melawan hawa nafsu, sehingga berharap dengan begitu kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk ke dalam orang-orang yang diampunkan dosa-dosanya. Bahkan digambarkan dalam hadis seperti bayi yang baru dilahirkan. Innallaha 'azza wa jalla farada siyami Ramadan wa sanantu qiyamuhu faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja min adh-dhunub kayaumi waladathu ummuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala 'azza wa jalla dalam mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menyunnahkan malam harinya untuk melaksanakan qiyam, melaksanakan salat. Barang siapa yang berpuasa di siang harinya dan salat di malam harinya ihtisaban, dengan penuh mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kharaja min adh-dhunub kayaumi waladathu ummuh, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya, dia keluar dari Ramadan seperti halnya bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk golongan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua dimensi puasa
yang harus kita wujudkan, yang harus kita implementasikan di tengah-tengah kehidupan kita, yang merupakan indikator atau ukuran keberhasilan dari puasa yang kita jalankan. Yang pertama adalah dimensi vertikal yang menyangkut hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah di dalam puasa. Puasa Allah yang memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, maka sejatinya kita melaksanakan perintah itu. Dan ketika perintah itu kita laksanakan, betapa kita merasakan kehadiran Allah itu dekat dalam diri kita. Betapa Allah senantiasa mengawasi kita. Jangankan yang haram, yang halal pun kita kendalikan. Satu contoh, ketika siang hari bolong di tengah puasa, kita berwudu, salat zuhur sedang terik matahari, panas melilit, haus melilit, lapar melilit perut, haus mencekik kerongkongan kita. Kalau kita mau nakal sedikit, saat berwudu kita teguk air itu sedikit untuk membasahi kerongkongan kita, maka hal itu tidak berani kita lakukan. Kenapa kita tidak berani melakukannya? Karena puasa kita takut batal, itu yang pertama. Tapi yang lebih esensialnya adalah bahwa kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita. Sehingga kemudian sikap yang timbul dalam diri kita adalah bahwasanya Allah senantiasa membersamai kita di setiap keadaan. Apapun yang kita lakukan, bersama siapapun kita. Allah tegaskan di dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang selalu membersamaimu dimanapun kamu berada, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimensi kedua yang patut kita ingat adalah yaitu dimensi horizontal yang menyangkut hubungan kita kepada sesama manusia, yang dikenal dalam istilah agama dengan hablum minallah, hablum minan nas, hubungan tali kasih sesama kita manusia. Ingat, kalau kita berpuasa itu hanya sebentar. Indonesia mungkin sekitar hanya 13 jam saja. Tetapi setelah itu kita bebas untuk melakukan apa saja, memakan apa saja, meminum apa saja. Tetapi di tengah-tengah itu sadarkah kita bahwa begitu banyak saudara-saudara kita yang hidup di kolong-kolong jembatan, ada janda-janda itu yang perlu mendapatkan santunan dari kita, yang tidak tahu apa yang besok dia akan makan, apa yang besok dia akan terima, apa yang besok dia akan nikmati, tidak tahu mereka. Berbeda dengan kita, mungkin hari ini makan A, besok sudah tersedia makanan B, makanan C, dan seterusnya. Tapi begitu banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan takdir dari Allah yang demikian. Untuk itu puasa melahirkan kepekaan dan sekaligus kepedulian sosial kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Tadi mendengar laporan dari panitia begitu banyak. Artinya Masjid Nurul Paling ini begitu luar biasa perhatiannya terhadap orang-orang yang memang perlu mendapatkan santunan, dan mudah-mudahan itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah sekalian, kalau kita renungkan dan kita kembangkan kepedulian kita, bagaimana dengan nasib saudara-saudara kita Muslim lainnya yang berada di Palestina? Mereka hari ini meregang nyawa, mereka hari ini berada dalam tekanan, mereka berada dalam ancaman kematian dengan bom-bom yang dikirimkan oleh Israel, peluru-peluru yang dikirimkan oleh Israel, laknatullah alaih. Jangankan untuk minum seperti hanya kita bebas seperti di sini, hatta untuk berbuka puasa meneguk air yang untuk membatalkan puasa mereka kesulitan. Ini menimbulkan kepekaan sosial. Sebab Palestina bukan hanya persoalan Palestina, tapi persoalan Palestina adalah persoalan umat Islam dunia
yang sejatinya kita juga harus tumbuh dalam diri kita kepekaan dan kepedulian, sehingga kemudian muncul uluran tangan yang kita berikan, bantuan yang kita berikan, setidak-tidaknya doa yang kita panjatkan agar mereka segera mendapatkan pertolongan Allah dan dibebaskan menjadi negara yang merdeka seperti halnya bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan hubungan kita sesama manusia itu pun diajarkan untuk terus dikembangkan, tidak hanya pada saat berpuasa, tetapi juga saat berlebaran dan berhari raya. Hendaknya kita menyambungkan tali silaturahim, saling memaafkan, saling meridhoi, saling mengikhlaskan, sehingga nanti saat kita bertemu dan bersalaman, kita ucapkan dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kamu dan menerima amalan kami. Dan dengan begitu kita jawab dengan taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amalan-amalan yang kita laksanakan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan silaturahim itu tidak hanya kepada yang hidup, bahkan kita dianjurkan untuk menyambungkan tali silaturahim kita kepada yang sudah meninggal. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, cara kita bersilaturahim dengan orang yang sudah meninggal adalah as-salatu alaihim. Yang pertama adalah mendoakannya, wal istighfaru lahum, dan kemudian memohonkan ampun untuknya, dan kemudian menyambungkan tali silaturahim kepada kerabat-kerabatnya yang pernah berhubungan dengan dia. Begitu caranya menyambungkan tali silaturahim, begitu luar biasa, dan ini merupakan inti daripada ajaran Islam. Kenapa kita lakukan semua itu? Tidak lain adalah karena kita ingin mengharap rahmat, berkah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Rasulullah katakan, irhamu man fil ardi yarhamhum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi agar engkau mendapatkan kasih sayang dari makhluk yang ada di langit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kedua-duanya tadi itu kalau kita renungkan, hablum minallah dan hablum minan nas, sesungguhnya merupakan implementasi daripada nilai-nilai ketakwaan yang selama ini kita bangun, terlebih kita bangun selama di bulan Ramadan yang begitu luar biasa kondusivitasnya yang terbentuk dari itu semua. Karena itu nilai-nilai ketakwaan yang sejatinya tumbuh dan berkembang di dalam diri kita terus kita pertahankan. Sekurangnya seperti dikatakan oleh Imam Ali, bahwasanya takwa itu adalah ada 4 indikatornya. Indikator yang pertama, al-khawf minal jadid. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki rasa takut yang luar biasa kepada siapa? Kepada Allah. Tidak ada rasa takutnya kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan sesuatu, ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Wal amalu bitanzil, yang kedua, yaitu dia beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdasarkan Al-Qur'an yang kemudian dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waridha minal qalil, kemudian ridha, menerima apa yang ditetapkan oleh Allah meskipun sedikit. Dan yang lebih penting lagi adalah wal isti'dadu liyaumir rahim, yakni dia senantiasa, ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk bekal di hari akhir. Ingat, orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk bekal di hari kemudian. Takwa adalah merupakan sebaik-baik bekal yang harus kita miliki untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Dan semuanya itu jemaah sekalian harus kita laksanakan dengan satu sikap yang dalam istilah agama disebut dengan istiqomah. Istiqomah dalam hati kita, istiqomah iman kita, istiqomah lisan kita, yang kemudian itu akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang diberikan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah mengingatkan,